terima kasih atas penyertaan dalam kehidupan kami. Kau menjaga kami Bapa hingga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, segala pujian hormat bagi nama-Mu kami serahkan dari awal kita hingga berakhir nanti. Kami tidak tangan. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Novi. Ya baik teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan perkuliahan kita pada hari ini, Ibu mau tanya-tanya dulu. Kita review dulu materi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Apa? Esther? Manajemen pendidikan. Konsep manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan. Good. Masih ingat ya? Sekarang apa sih itu definisi dari manajemen? Oke, boleh Esther. Manajemen adalah suatu rangkaian proses dan aktivitas pengelolaan sumber daya yang ada dalam suatu organisasi tersebut yang dilakukan oleh sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi. Oke, good. Coba ya kita cek bersama ya. Apa sih itu konsep dari manajemen? Begitu ya. Manajemen adalah apa? Serangkaian proses atau kegiatan, begitu ya, atau apa? Aktivitas mengelola apa saja? Mengelola berbagai sumber daya. Siapa yang mengelolanya? Manusianya atau sumber daya manusianya yang ada di dalam sebuah organisasi, gitu kan, sehingga tujuan organisasinya dapat tercapai. Ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan atau mencoba untuk mendefinisikan manajemen pendidikan ini? Siapa? Rista. Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan pengembangan pendidikan secara sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan fungsi manajemen itu sendiri. Gitu. Nah, sekarang coba kita lihat ya. Jadi, manajemen pendidikan itu adalah kegiatan pengembangan pendidikan, kegiatan pengelolaan pendidikan, di mana pengelolaannya itu terhadap segala sumber daya. Gitu tadi ya. Teman-teman, ada satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Kok bisa bahwa kemudian manajemen itu atau dengan adanya manajemen itu memberikan pembelajaran atau pendidikan itu menjadi efektif dan efisien? Memangnya ada apa sih di dalam manajemen? Ada nggak yang mau memberikan komentar? Kenapa? Kok bisa manajemen bisa bikin efektif dan efisien? Bu, memang di dalamnya ada apa saja sih? Memangnya kita dalam manajemen itu ngapain aja sih? Nah, misalnya gitu. Ada yang bisa memberikan komentar? Oke, boleh, free. Kan manajemen tadi itu merancang dan menyusun cara bagaimana kita menciptakan proses belajar yang menyenangkan. Jadi dalam manajemen itu kita dapat mengaturnya. Kalau misalkan manajemennya tidak tertata dengan rapi akan sangat berantakan dan kita sendiri bingung dalam mengelolanya seperti apa. Oke, nah Ibu dapat beberapa kata kunci dari jawabannya Nofri tadi. Kita simpan jawabannya Nofri dan jawaban ini akan kita jawab di akhir ketika pembelajarannya sudah selesai. Begitu ya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar lebih jauh terkait dengan manajemen pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran kita berikutnya terkait dengan fungsi-fungsi manajemen. Sebelum kita masuk lebih jauh, begitu ya. Jadi, Ibu ingin memberikan sedikit pengantar terlebih dahulu. Pengantar awal ini bertujuan supaya nanti teman-teman ketika mungkin membaca literatur atau ada yang sudah membaca literatur sebelumnya, nah itu tidak kebingungan ketika kita akan membahas fungsi-fungsi manajemen ini, gitu ya. Nah, teman-teman, pada dasarnya banyak sekali para ahli yang mencoba untuk mendefinisikan, mencoba untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan fungsi-fungsi manajemen pendidikan ini. Sehingga setiap ahli itu punya pendapatnya masing-masing, punya temuannya masing-masing. Nah, jadi misalkan contoh menurut George Terry, dia mengatakan bahwa fungsi manajemen itu hanya terbagi menjadi 4: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengawasan. Ada lagi menurut Luther Bullitt, dia mengatakan bahwa fungsi manajemen itu tidak hanya terdiri dari 4, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Ada perencanaan, ada
pengorganisasian, kemudian ada penempatan, kemudian ada pemberian instruksi, kemudian ada apa lagi? Koordinasi, kemudian ada laporan, dan terakhir adalah anggaran. Nah ini menurut si Luther. Sekarang kalau menurut Hersey dan Blanchard, dia mengatakan bahwa fungsi manajemen pendidikan itu terbagi atas 4, tapi beda nih dari punyanya si George Perry, gitu ya. Dia mengatakan bahwa ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, kemudian ada fungsi memotivasi, dan yang terakhir adalah pengawasan. Bu, kalau begitu apakah atau yang mana nih yang benar kalau gitu fungsinya? Kita lihat benar dan salah. Tinggal kita mau melihat dari sudut pandang mana, gitu ya. Tinggal nanti teman-teman menyesuaikan ketika nanti mengimplementasikannya di sekolah, mau pakai atau mau mengimplementasikan fungsi manajemen yang mana, gitu. Pada perkuliahan hari ini kita akan berfokus kepada 4 fungsi manajemen saja. Yaitu kita akan sepakati ya, ada fungsi perencanaan, fungsi pengorganisasian, fungsi pengarahan, dan juga fungsi pengawasan. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Jadi tentunya setelah selesai pembelajaran ini, teman-teman diharapkan nanti mampu untuk menjelaskan kembali fungsi-fungsi manajemen pendidikan ini, gitu ya. Lalu untuk kegiatan perkuliahan kita nanti, teman-teman, kita akan belajar secara mandiri, kemudian teman-teman akan belajar secara kelompok. Jadi nanti pada awal Ibu akan berikan kesempatan buat teman-teman mengeksplor dulu, belajar dulu secara mandiri, mungkin sekitar 5 menit untuk bisa menambah pengetahuannya, wawasannya terkait dengan fungsi ini. Lalu nanti kita akan coba gali bersama, kita akan coba diskusi bersama membahas 4 fungsi ini. Setelah itu kita akan bentuk dalam kelompok, begitu ya. Nah nanti di akhir kita akan adakan kuis kecil-kecilan buat teman-teman, gitu ya. Nah nanti penilaiannya akan ada penilaian individu dari kuis tadi, dan juga akan ada penilaian secara kelompok, begitu. Bisa dipahami ya untuk alur perkuliahan kita hari ini ya. Nah teman-teman silahkan belajar secara mandiri. Boleh dibuka handphonenya, nggak apa-apa. Buka Google Classroom-nya, di situ Ibu sudah kirim atau share materi yang teman-teman yang harus teman-teman baca dulu. Di situ ada 3 artikel yang Ibu dapatkan yang bisa membantu teman-teman untuk mempelajari, untuk belajar terkait dengan fungsi ini. Kira-kira waktunya 5 menit ya. Pertanyaannya ini, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan fungsi perencanaan? Ada yang bisa membantu Ibu? Oke, boleh bulan. Perencanaan atau planning adalah memikirkan apa yang akan dikerjakan dengan sumber yang dimiliki. Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud fungsi pengorganisasian? Nah, siapa yang mencoba? Boleh, bulan, boleh. Pengorganisasian atau organisasi dilakukan dengan tujuan membagi suatu kegiatan yang besar menjadi kegiatan-kegiatan kecil. Kita akan bersama bekerja di dalam sebuah kelompok untuk mendalami masing-masing fungsi ini, gitu ya. Nah, nanti tugasnya masing-masing kelompok adalah mempelajari satu jenis fungsi saja, ya. Tidak perlu 4-4-nya, mempelajari satu jenis fungsi saja. Kemudian nanti akan ada bahan yang Ibu sediakan, yaitu akan ada ini teman-teman. Ada karton, ada ada karton, ada kertas warna di dalamnya, kertas origami, ada spidol, ada lem dan sebagainya, ada gunting. Silakan teman-teman berkreasi dengan ini. Jadi nanti tugasnya adalah teman-teman mempelajari satu jenis fungsi, lalu kemudian mencoba untuk membuat media pembelajaran menggunakan bahan-bahan ini, gitu ya. Nanti kalau sudah medianya ini teman-teman akan gunakan untuk menjelaskan satu fungsi yang teman-teman sudah pelajari tadi kepada teman yang lainnya, rekanan dari kelompok lainnya, gitu ya. Jadi silakan gunakan bahan ini atau bahan ini secara atau sekreatifnya teman-teman. Bagaimana bisa dengan adanya manajemen kemudian memungkinkan sistem pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien? Kok bisa? Kok bisa dengan manajemen tadi bisa memastikan atau bisa membuat pembelajaran pendidikan bisa berjalan dengan efektif dan efisien?
dijelaskan itu menyokong untuk menjadi sistem pendidikan itu menjadi efektif dan efisien. Jadi dalam pengelolaannya itu kita bisa mengelolanya dengan baik, terutama di bagian sumber daya yang dimiliki. Oke, lebih lengkap tadi. Berarti jawabannya Novri yang awal tadi kira-kira benar atau enggak? Benar sekali. Benar. Untuk bisa meningkatkan pengetahuan teman-teman terkait ini, itu ada satu video. Silakan teman-teman simak ya video ini ya. Halo rekan, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai fungsi manajemen pendidikan. Kita bisa merangkumnya dalam 4 fungsi manajemen pendidikan. Yang pertama, ada fungsi perencanaan. Yang kedua, ada fungsi pengorganisasian. Yang ketiga, ada fungsi pengarahan. Sudah cukup bisa memahami? Bisa ya? Nah, sekarang kita akan kuis. Berarti kalau kita simpulkan tadi fungsi itu ada 4 ya, yang secara umum yaitu ada fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengawasan. Fungsi perencanaan tadi berkaitan dengan penyusunan tujuan dan juga merencanakan tahap awal dalam sebuah perencanaan tujuannya supaya bisa tercapai. Setelah direncanakan baru di organisasi, maksudnya di apa? Ada pembagian kerja atau pembagian tugasnya sesuai dengan kemampuan masing-masing orangnya tadi, gitu ya. Lalu yang ketiga, setelah diorganisir baru diarahkan. Tujuannya adalah supaya Setiap orang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. setiap orang melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir fungsi pengawasan berkaitan dengan melihat sejauh mana untuk melihat sejauh mana tingkat pencapaian yang sudah diraih atau dicapai tadi, gitu kan? Kalau begitu, tugasnya selanjutnya adalah tugas kelompok tadi masih belum selesai. Kalau teman-teman bikin sebuah video singkat berkaitan dengan medianya ini tadi, menjelaskan fungsinya ini tadi, diupload ke YouTube. Nanti link YouTube-nya dikumpulkan di Google Classroom. Untuk waktu pengumpulannya itu sudah Ibu sediakan di Google Classroom paling lama tanggal 19 jam 4 sore. Lalu untuk tugas individunya adalah teman-teman mempelajari lagi fungsi manajemen yang lainnya yang tidak dijelaskan itu dalam pembelajaran hari ini, gitu ya teman-teman ya. Nanti tolong teman-teman cari. Untuk lebih lengkapnya formatnya seperti apa, Ibu sudah sediakan di Google Classroom, gitu ya. Silakan jika nanti teman-teman ingin bertanya, boleh langsung menyampaikan di WhatsApp group atau lewat komen di Google Classroom itu, gitu ya. Kalau semisal ada pertanyaan. Sampai di sini teman-teman bisa dipahami untuk tugasnya. Jadi akan ada 2 tugas ya untuk teman-teman ya. Bisa dipahami? Oke, kalau begitu kita berarti cukupkan sampai hari ini perkuliahan kita. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Kita akan akhiri dalam doa. Silakan satu orang pimpin dalam doa. Siapa? Boleh Diana. Boleh pimpin dalam doa. Di sini aja boleh ya. Silakan Diana. Setelah kami akan melanjutkan aktivitas perkuliahan kami, Tuhan berkati setiap kami. Ampunkan segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih.